Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah ke berapa? 54. Hah? 54. 54. Hikmah ke-54. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka ila man huwa asu'u halan minka. Udah kemarin ini 54. Sekarang 55. Kemarin itu kan bisa jadi kamu itu sebetulnya jelek. Nah itu. Cuman temanmu yang lebih jelek itu memperlihatkan kamu jadi bagus gitu ya. Merasa lebih bagus. Nah sekarang hikmah ke-55. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kathuru amalun baroza min qalbin raghibin. Tidaklah bisa dianggap sedikit suatu perbuatan atau suatu amal yang timbul dari kolbu yang zuhud, dan tidak bisa dianggap banyak amal yang timbul dari kolbu yang rakus. Nah ini ada dua berarti ya. Keadaan hati itu ada zuhud, ada rakus. Zuhud dan rakus di sini patokannya itu sudah bukan duniawiyah, tapi patokannya itu sudah akhirat. Susah ngomongin buat makom kita mah. Cuman gini lah. Ada contoh bagus dari siapa? Said Akil Siraj itu. Yai Said dia. Beliau itu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu, kalau nggak salah ya, dia tuh ngelihat orang lagi sapu-sapu di masjid. Sapu-sapu di masjid. Ditanya orang itu, udah lama jadi marbot katanya gitu. Bilangnya bukan, saya bukan marbot. Terus kenapa masjid dibersihin? Soalnya nggak pantas masjid nggak bersih gitu. Jadi bilangnya itu seperti itu aja. Tidak pantas masjid itu nggak bersih. Nah itu patokan orang soleh tuh. Ya, karena orang soleh itu makanya disebut soleh, orang pantas. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ibadah, kita berbicara tentang taklim, itu sudah bukan berbicara tentang apa yang kita dapat dari ibadah kita, dan kita sudah tidak berbicara apa yang kita dapat dari taklim kita. Tapi kita berbicara memang sudah sepantasnya kita itu orang belajar, sudah sepantasnya kita itu orang ibadah begitu. Jadi melihat solahiyah saja kepantasan. Itu kan kalau misalkan kita lihat sesuatu itu ditempatkan pada sesuatu itu, kalau pantas meskipun nggak terlalu mahal ya pantas. Ya. Meskipun nggak terlalu mahal. Sepatu itu harganya 6 juta, disimpan di kepala ya nggak pantas.
padahal mahal gitu ya. Terus kita punya ornamen-ornamen itu kan, ya kan meskipun dia itu nggak terlalu mahal, tapi kalau pantas ya pantas. Nah orang itu seharusnya dia itu berlaku sesuai dengan kepantasannya. Jadi yang namanya manusia itu karena dia khususiyahnya ada di dalam keberpikiran, ada di dalam natik ya. Dia punya pikiran, punya akal untuk mengenal kepada Tuhannya, maka sudah menjadi kepantasan bagi seseorang ini dia belajar begitu untuk mengenal Tuhannya. Ya, kenapa kamu kok ngaji? Oh, karena ngaji itu pahalanya sekian dan sekian. Ya, kenapa kamu itu kok sholat? Sholat itu pahalanya sekian dan sekian. Enggak seperti itu. Kolbu yang bagus itu bilangnya apa? Ya sudah sepantasnya. Begitu. Memang pantasnya begitu. Karena kalau nggak begitu nggak pantas. Nah makanya disebutkan kalau ada seseorang dia itu punya amalannya banyak, tapi kolbunya itu masih kolbun roghibun begitu. Kolbu roghibin ya. Kolbunya orang-orangnya rakus. Itu meskipun banyak tidak ada nilainya. Nah, tapi apabila kolbu seseorang ini zuhud, meskipun amalnya sedikit, itu ada nilainya. Nah, bagaimana menurut syarih ini? Ma qalla amalun barazam min qalbin zahidin ay ghairi muta'alliqin fid dunya bal huwa wa an kana qalilan fil hissi katsirun fil ma'na li salamatihi minal afatil qadihati fi qabulil amali minar riya'i wat tasannu'i lin nasi wa talabil a'radi dunyawiyyati wa adami huduril qalbi ma'al maula fi hali fi'lihi li qillatil waswasi syaitaniyah an-nasyi'ati min hubbid dunya. Jadi gampangnya mah begini kalau hikam itu. Sebelum kamu itu memperbanyak ibadah, bersihkan dulu hati begitu. Jadi modalnya itu. Hati dulu dibersihin. Kalau siapa ya? Ada presiden Amerika itu namanya si Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu dia bilang seperti ini, kalau saya dikasih waktu 24 jam untuk menggergaji pohon, akan saya habiskan 23 jamnya itu untuk mengasah gergajinya. 23 jamnya itu jadi biar motongnya tinggal 1 jam. Kalau gergajinya tumpul kan. Nah, Sufia itu tidak terlalu meributkan amal kok sebetulnya. Karena yang pertama kali mereka lihat itu apanya? Kolbunya dulu. Karena tatkala kolbu ini dia masih banyak berkaitan dengan duniawiyah ya, dia masih menginginkan dia masih cinta dunia, dia masih ingin dipuji oleh orang lain. Ada yang namanya tasonnu itu di dalam ibadah itu. Tasonnu itu membuat citra lah, pencitraan. Nah pada akhirnya ibadahnya itu pencitraan, taklimnya itu pencitraan. Ya semuanya jadi pencitraan. Jadi meskipun banyak amalnya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan kolbunya sudah bersih, ya maka amal yang sedikit pun dia ada nilainya. Nah cuma nanti ya kalau misalkan memang hatinya sudah bersih, itu mustahil amalnya sedikit. Mustahil amalnya sedikit. Itu yang jadi masalah tuh nanti. Jadi orang itu ini ya, kolam pertama tuh banyak amal. Ya amalnya itu banyak sekali. Saking banyak amalnya, namanya udah Pak Amal. saking amalnya banyak atau Pak Soleh namanya itu. Ini banyak amalnya. Itu cuman dia itu tidak sadar bahwa di dalam amalnya itu dia masih banyak haliyah duniawiyah. Masih perkara duniawi yang masih dia inginkan. Nah, kalau dia dikasih taufik sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia itu akan lebih mementingkan membersihkan diri daripada memperbanyak amal. Nah, nanti kalau hatinya memang sudah bersih, mustahil amalnya sedikit. Ya, coba kalau hati udah bersih, udah nggak pengen dunia, bakal ngapain kerjaannya itu? Ya itu makanya kalau misalkan ibadah masih sedikit, tapi ngaku hati sudah bersih, salah. Pada gini amal mah sedikit juga yang penting ikhlas. Oh salah tuh. Salah, gak bakalan bisa kayak gitu. Cuman untuk untuk perjalanan di dalam suluk, kadang-kadang seseorang itu harus meninggalkan banyak amal dulu. Jadi amalan-amalan yang sudah dawam itu kadang-kadang harus ditinggalkan. Nah, supaya apa? Supaya dia itu bisa membedakan
apakah amalnya ini untuk orang lain atau bukan. Nah, nanti misalkan tatkala amal itu tidak dilaksanakan, yang dia ingat apa? Apabila yang dia ingat itu celaan manusia, berarti selama itu dia beribadah untuk manusia. Ada orang tuh, Bu Haji ya, dia ini sholat nggak pernah ketinggalan saf pertama selama 40 tahun. Nggak pernah ketinggalan sholat di saf pertama tuh. Sampai suatu ketika dia itu kesiangan maghrib. Ya, tempat dia sholat udah di tempatnya orang lain. Nah, pas mau masuk ke depan malu. Jadi takut kalau misalkan sampai orang lain salam itu ketahuan, dia di belakang. Akhirnya dia pulang. Nah, setelah pulang dia itu sadar, istighfar, ya Allah, ternyata selama ini saya itu ibadah untuk manusia. Buktinya apa? Tatkala kesiangan, malunya itu sama manusia, sama orang. Malunya itu. Akhirnya sholat yang 40 tahun itu dikodok. Ya, kodok sholat 40 tahun. Orang sampai kayak gitu. Nah. Jadi tadi Pak Ustadz, jadi kita harus meninggalkan dulu rakus. Enggak yang karena manusia. Iya, kalau misalkan mau naik, karena kalau nggak gitu, Bu Haji, kita nggak bakalan pernah tahu. Jadi masalahnya hati itu, masalah hati kita samalah. Penyakit hati itu sama kayak penyakit badan, sama. Kita kalau badan kan punya kita nih, tapi kalau kita sakit kan kita datangnya ke dokter tuh. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam kita dari penyakit-penyakit itu, kita nggak paham. Makanya kita datang ke dokter. Buat minta resep, buat diagnosa saya ini sakit apa. Nah, masalahnya sebetulnya hati pun demikian. Sebetulnya itu, kalau kita misalkan sakit, itu lebih parah lagi. Kalau kita sakit dalam pengertian kolbu kita ini banyak penyakit, si yang punya kolbu itu nggak sadar dia sakit. Itu masalahnya tuh. Ya. Kalau badan makan kerasa, ya. Kenapa masalahnya kalau badan kerasa? Sahabat pakai kebalik loh, lagi sholat dipanah gak kerasa, ya, karena kolbunya ini sudah terlalu nempel sama badannya, jadi sudah lekat. Kalau ibarat kotoran mah, udah nempel si ruh kita sama jasad kita. Nah, makanya kalau jasadnya yang sakit, kerasa sakitnya, tapi kalau kolbunya yang sakit, nggak kerasa. Sidna Umar itu pernah naik kudanya tuh bagus sekali, gagah sekali kudanya itu. Nah, kuda yang gagah itu dia suka jalannya itu suka legeg. Apa legeg itu bahasa Indonesianya? Angkuh, banyak gaya. Sidna Umar itu sampai dipukul si kudanya itu. Kamu itu berjalan di atas tanahnya Allah. Jangan belagu kayak gitu. Itu Sidna Umar tuh sama kuda. ada sensitivitas, sensitif terhadap kesombongan. Jadi jangankan di dalam kesombongan dirinya, kesombongan kuda pun terdeteksi oleh siapa? Oleh Sidna Umar itu. Nah, kalau kita itu karena terlalu nempel ruh itu dengan jismani, nah akhirnya penyakit-penyakit yang sifatnya jismaniah sama kita kerasa sakitnya. Tapi penyakit-penyakit yang bersifat ruhaniyah itu nggak kerasa. Nah, beda sama orang kalau ruhnya itu sudah lepas dari jismani. Maka dia akan merasakan sakit tatkala kolbunya sakit. Nah, dan itu suka banyak dirasakan oleh orang-orang yang putus cinta. Atau yang jatuh cinta. Itu nggak ada tuh yang sakit-sakit di di badannya itu biasanya nggak ada, tapi murung saja begitu. Tuh, ada sampai sufi dia itu mengistighfari ucapan hamdalah sampai 15 tahun. Fudail bin Iyad itu beliau itu pernah begini Bu Haji, wudu. Nah, wudu itu kan biasanya sempurna tuh 3 kali. Suatu saat dia itu wudunya cuma 2 kali. Selesai sholat tidur, pas tidur mimpi ketemu sama Rasulullah, dimarahin sama Rasulullah itu. Kamu itu ngakunya cinta sama aku, tapi kenapa sunnahku tidak dilaksanakan? Itu gara-gara kejadian satu hari itu, beliau mengkodok sholat, beliau itu sholat sunnah
satu malam 300 rakaat selama 30 tahun. Gara-gara satu kejadian itu saja. Jadi apa yang terasa? Sakit hati. Malu, gimana nanti saya ketemu sama Rasulullah. Saya itu mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi mengikuti sunnah Rasulullah saja saya tidak mampu. Gimana itu sampai kebingungan. Kayak orang putus cinta tuh. Hanya gara-gara wudhu kurang 1 kali. Kita mah gak bakalan punya kayak gitu, gak bakalan kita mah. Ya kenapa? Karena ruhnya itu terlalu nempel sama jasad. Nah kalau misalkan udah modal gede, kemudian usahanya bangkrut, baru tuh 3 tahun. Gininya 3 tahun baru ya. Kalau kemarin saya nggak jadi usaha di situ, uang masih ada tuh. Udah beda ya, udah beda. Nah, jadi bukan wali ya, sufi itu biasanya mereka itu suka rehat dulu dari rutinitas. Nah, rutinitas yang sifatnya amal soleh yang sunnah. Nah itu suka istirahat dulu, suka melihat-lihat dulu. Nih itu bukan berhenti untuk berhenti, bukan, tapi berhenti untuk cek kolbu, introspeksi. Kalau misalkan ternyata udah nggak enak nih, orang-orang udah nelfon kan, kemana wae, udah mulai nggak enak hati nih, berarti bukan lillah. Harus dibenahi itu. Begitu, harus dibenahi. Bukan jadi berhenti ngajinya, bukan. Tapi kolbunya ditata lagi begitu. Itu kebiasaan. Jadi kalau misalkan tadi kata Benjamin Franklin itu, saya akan mengasah gergaji selama 23 jam. Nah, para sufi itu saya akan membersihkan hati sebelum memperbanyak amal. Nah, terus kalau misalkan hati itu sudah bersih ya, dia akan selamat dari ria, dia akan selamat dari pencitraan, dia akan selamat dari mendapatkan keuntungan duniawiyah. Nah, itu ada orang-orang kayak gitu. Jadi mau silaturahim sama kiai-kiai yang lebih terkenal daripada dia. Buat apa? Numpang tenar. Ya. Nanti ya numpang tenar. Jadi tahu nanti dipasang foto-fotonya, dipajang begitu. Ya ini loh saya, guru saya, padahal yang di fotonya juga nggak tahu sama orang itu. Dia tuh nggak tahu siapa gitu. Itu harus hati-hati, karena kita itu punya kesempatan hidup cuma sekali, dan kolbun itu tatkala bertemu dengan Allah, tatkala mati, harus mengusahakan kolbunnya kolbun salim. Dan sebetulnya mah cinta dunia sama nggak cinta dunia mah nggak sama aja sebetulnya. Ya orang yang cinta dunia ya mati. Orang yang nggak cinta dunia mati. Orang yang cinta dunia kalau duitnya sedikit ya sedikit. Ya. Orang nggak cinta dunia kalau duitnya banyak ya banyak. Dan sebetulnya mah nggak ngaruh sama banyaknya uang. Nggak ngaruh sebetulnya. Dan itu urusan hati. Ya. Hati itu ya, duniawiyah itu bukan urusan banyak atau sedikitnya apa yang dipegang. Itu sebetulnya urusan hati. Makanya cuman gini aja bedanya. Kalau misalkan orang itu hatinya masih cinta dunia, yang ada di dalam hatinya itu mobil punya dia sendiri, rumah punya dia sendiri, tidur nggak nyenyak, kan harus banyak ngurus kendaraan kan, kunci iya, wah jalannya 100 meter ke gerbang tuh harus kunci, wah pusing ya ngurus itu. Kalau orang nggak punya duit, hatinya cinta dunia, yang masuk itu mobil orang lain, kendaraan orang lain, itu yang masuk rumahnya rumah orang lain begitu, istri orang lain. Nah itu cinta dunia itu. Wala kathura amalun baruzam min qalbin raghibin fid dunya bal huwa wa an kana kathiran fil hissi qalilan fil ma'na li adami salamatihi mimma dzukir. Tuh. Kalau misalkan hatinya itu raghib, banyak keinginan ya. Mak rakus. Rakus itu kan untuk hati. Ya, kalau banyak makan bukan rakus namanya, rowog. Namanya rowog itu mah ya, bukan rakus. Rakus itu dalam kolbu, orang nggak rakus tapi makannya banyak nggak apa-apa. Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu sekali makan kambing 1 habis. Mau gimana?
Kambing satu sama sendiri habis. Saya bilang sama Baijuri, ya cuman dipakai ngaji. Ya, dipakai ngaji, dipakai mentaklif kitab begitu. Ya kalau udah makan, satu kambing habis. Rakus bukan itu. Bukan, emang butuh tenaga. Bukan rakus. Tapi bisa rada saya sama kakakku aja. Kan nggak dalilan. Cari aman. Cari aman. Itu bukan rakus itu ya. Nanti malam Madrid main. Gitu. Itu ya seperti itu. Apa kolbu itu. Jadi banyak bukan urusannya sama geraknya badan, bukan. Urusannya sama kolbu begitu. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala ra'atani min zahidin 'alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmadan. Dan kata Ibnu Mas'ud begini, 2 rakaat dari seseorang yang zuhud, yang alim lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah, yang sangat sungguh-sungguh di dalam ibadahnya sampai akhir waktunya selamanya. Jadi kalau misalkan ini ada orang-orang nih ya, dia orang soleh sekali. Tapi hatinya suka dunia nih. Ini ibadah sampai akhir, sampai nggak ada akhirnya. Sampai orang lain udah mati, dia masih ibadah. Sampai kiamat dia masih ibadah. Nggak ada bandingannya sama orang yang zuhud sholat 2 rakaat. Nggak ada bandingannya. Yang zuhud itu merasa cukup kali ya? Yang zuhud itu bukan. Zuhud itu nggak suka sama sekali. Kalau merasa cukup itu namanya qanaah. Jadi dalam istilah itu ada yang namanya qanaah, ada yang namanya zuhud. Kalau qanaah mah gini, saya mas, mobil orang lain nggak suka, tapi mobil sendiri mah suka. Rumah orang lain nggak suka, tapi rumah sendiri suka. Nah itu qanaah. Itu qanaah. Jadi qanaah mah udah nggak ada rohib, udah nggak ada barang orang lain, apa yang tidak dikasih sama kita, udah gak ada di pikirannya. Merasa cukup dengan apa yang diberikan, itu qanaah. Kalau zuhud itu merasa cukup sekadar darurat saja. Itu zuhud. Merasa cukup. Jadi merasa cukup sekadar darurat itu gimana ya? Berkekurangan berarti. Sebetulnya nggak berkekurangan juga ya. Jadi kalau misalkan ngobrolin zuhud itu banyak kok orang-orang yang raja pemimpin, hatinya zuhud. Ginilah gampangnya Mbak ya. Sayyidina Umar misalkan kalau kita lihat Sayyidina Umar itu dia kan pemimpin. Pernah terjadi paceklik sampai rakyat itu susah makan. Nggak makan. Nah, sampai Sayyidina Umar itu nggak bisa makan daging. Karena memang nggak ada, nggak kebeli. Nah, sampai suatu saat ternyata daging itu sudah ada. Sayyidina Umar itu dikasih jamuan daging. Kata beliau itu, saya nggak mau makan daging sebelum rakyat saya makan daging. Itu kan padahal cuman sekedar makan daging begitu. Kita jangan melihat pada hal itunya, kita lihat keadaan hatinya Sayyidina Umar saat itu bagaimana. Ini ya gimana keadaan hatinya itu Sayyidina Umar saat itu, ya. Ini udah kenikmatan udah di depan mata, ya. Tapi dia berkata seperti itu. Nah itu rahmat kepada rakyatnya. Sekarang lihat misalkan satu kejadian lagi. Nah, Sayyidina Umar itu ini lagi dalam keadaan normal. Dihidangkan lagi daging. Nah, pas mau makan Sayyidina Umar itu, beliau nggak jadi. Kasihannya sama orang lain katanya begitu. Nah, kok kenapa? Saya takut kenikmatan saya di akhirat berkurang gara-gara saya makan daging ini. Di sini gitu. Itu gimana coba keadaan hatinya siapa? Sayyidina Umar. Itu orang zuhud. Bingung kan? Memaknai bingung kan? Itu. Bingung. Jadi kalau zuhud zohir batin, ya. Dan ini memang seharusnya ada. Zuhud zohir batin begini. Kita punya uang 100 nih. Butuhnya berapa? Butuhnya 10. Yang 90 kasihin. Itu zuhud asli itu. Zohir batin. Ya. Cuman kadang-kadang itu pun belum zuhud tapi masih belajar. Jadi kalau misalkan yang zuhud itu dia menimbang
apakah ini necessary untuk saya atau tidak? Apakah saya butuh perkara ini atau tidak? Nah, butuh itu bukan perlu, bukan, tapi necessary. Andai kata tanpa perkara ini, apakah saya mati atau tidak? Sekiranya tanpa perkara ini saya nggak mati, saya tinggalkan begitu. Itu zuhud tuh. Ya, makanya Sidna Umar itu seperti tadi tuh, dikasihin apa, daging ya, mau dimakan itu nggak jadi. Itu orang zuhud. Jadi dunia itu sudah lepas sama sekali dari hatinya, itu udah nggak ada. Nah, ibadah 2 rakaat dari orang yang kolbunya seperti ini lebih bagus daripada ibadahnya orang soleh sampai orang lain kiamat udah mati, dia belum mati, masih terus ibadah abadan sarmada begitu. Tidak bisa dibandingkan. Nah, makanya yang dibaguskan apa? Kolbunya dulu. Nah, gimana caranya? Itu mah harus latihan. Cara seperti itu. Jadi saya ngasih patokan aja ya. Ini kalau misalkan mau bukunya ada, udah diterjemahin. Itu ada buku judulnya itu Metode Menaklukkan Jiwa. Itu terjemahan dari sebagian dari Ihya Ulumuddin tuh. Nah, di dalam metode menaklukkan jiwa itu ada kayak gini. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu dan sesuatu ini adalah keinginan nafsu kita, kemudian kita sampai mengikutinya, kamu harus menghukum diri kamu. Itu caranya tuh. Bagaimana menghukumnya? Misalkan sholat 100 rakaat. Duh, hayang jajan bakso ini. Ini teh kelat dah hayang teh saukur hayang. Ini kan mau cuman mau doang. Ini kan enggak necessary gitu. Tapi enggak kuat akhirnya sama kita diikutin. Habis makan bakso sholat 500 rakaat. Itu caranya. Cobain tuh nanti setiap keinginan hukum, menghukum diri. Cobain. Atau mau gaduh kahayang. Makanya itu. Nah, itu. Sholat 2 rakaat dari orang yang hatinya seperti itu lebih bagus daripada sholat orang yang hatinya banyak keinginan sampai 3 kali kiamat. Gampangnya lah. 10 tahun mah terlalu pendek. Ini 2 rakaat di 10 tahun. Gitu, apa? Kahayang bisa nih. Itu. Ya, rata-rata gitu. Ya, boga kaya. Zuhud. Nah, enggak terjemahnya aja dah susah soalnya memaknainya. Maksudnya nggak ada. Kayaknya kalau orang yang tidak punya keinginan itu zuhud, bukan gitu mungkin Pak Patrinya. Gini ya, antara tidak atau ada definisinya seperti apa sih? Definisinya itu, kalau definisinya itu mengambil kadar darurat dari dunia. Itu definisinya zuhud itu. Mengambil kadar darurat. Kadar darurat itu sekadar dia tidak akan mati. Saya makan itu biar bertahan hidup gitu. Nah, jadi orang-orang qanaah itu kalau dikasih makan 1 piring makannya berapa? Sepiring. Orang qanaah. Orang zuhud kalau dikasih 1 piring makannya segimana? Ya, sesendok. Nah, itu. Kalau misalkan tadi sesendok cukup, sesendok. 2 sendok cukup, 2 sendok. Kalau kayak Syekh Ibrahim Al-Baijuri tadi, 1 kambing cukupnya, itu kadar daruratnya segitu. Beliau mah dipakai naklif, dipakai berpikir kan. Badannya besar ya. Badannya besar. Ada dilihat fotonya badannya besar, cabi. Memang beliau itu. Nah, itu. Jadi kadar darurat, makanya zuhud itu urusannya bukan di badan, sebetulnya urusannya di kolbu. Cuman untuk mencapai ke sana itu harus ada latihan-latihannya. Nah, di antara latihannya itu menghukum diri. Tatkala diri ini mengikuti hawa nafsunya begitu. Itu cirinya, apa? Caranya. Saya dulu kiki tuang teh Pak Haji SMP. Sekarang mah nafsunya udah keluar lagi. Dulu mah udah dibunuh ya. SMP teh? SMP pesantren itu lagi apa? Enggak ngertinya. Saya itu saum Daud hampir 3 tahun. Saum Daud itu. Selama SMP. Iya, selama SMP hampir. Itu 3 tahun terus. Itu sampai makanan itu enggak ada mau sih. Sama makanan itu. Jadi pas mama sama bapak itu ke rumah ya. Ke rumah kemana? Ke pondok tuh pesantren. Kasih bapak masuk jajan wae udah gendut ya bapak. Harusnya jajan bakso teh. Usah teh jajan, ayo. Jajan di depan masjid tuh. Duduk makan bakso.
kenapa enggak mau ngasih kabeh teh saum teu kabita da kelihatan enggak ada kepengen Pak Haji itu udah lagi pada makan kita mah biasa we. Nah putus-putusnya saum Daud itu seingat saya ya lagi pagi-pagi itu ada pisang aroma di tahu kan pisang aroma Pak Haji? Iya. Nu digulung Oh, digulung Yang dalamnya lumpia. pisang. Nah itu pisang aroma di kulit lumpia Nah. cuma pakai isinya. di tukang dagang sih di siapa itu ada pas ngeliat itu kok kabita teh dituturkan sekali Bu Haji udah diikutin harusnya itu kalau udah diikutin kayak gitu soalnya 500 rakaat gitu harusnya itu bakal terjaga tuh kalau kayak gitu kalau udah nggak kalau misalkan udah sekali kena plek nggak ada hukuman udah kesananya liar lagi. Jadi jiwa itu kan akhirnya seperti apa? Dia seperti kuda. Tapi kan ekstrim ya hidup kayak gitu ya. Iya, Ekstrim. Cuman kalau udah kerasa Bu Haji, sama kita itu minimalnya punya patokan. Minimalnya itu. Kalau udah apa? Kalau udah kerasa. Ya. Kalau belum kerasa mah ya, udah tuh boing. Punya dalil sendiri. Oh, ya dalil sendiri. Ya. Nah makanya itu nanti kalau misalkan kita lihat ya orang-orang yang zuhud seperti itu di akhirat, nggak bakal bisa dibandingin sama kita mah. Kita mau haji puluh kali ratus kali, kita mau umroh puluh kali ratus kali, kita mau sholat sampai jungkir balik itu, sama beliau-beliau udah rakaat kalah udah itu mah. Gitu. Astaga. Nah kalau misalkan mau kita itu lebih ke sana ya harus dilatih, harus dididik begitu, harus dididik. Dan mendidik tatkala kecil itu lebih mudah daripada mendidik. udah kenapa harus ekstra? Ya, soalnya udah di sini udah banyak udah banyak dalil. Hidup dalil itu bela diri. dalil bela diri betul. Udah terlalu banyak dalil bela dirinya. Jangan disia-siakan gitu. Gitu. Ini rahmat Allah. Nah itu. Padahal dikasih ke orang lain, kan banyak yang mau. Itu dia. Ayo kan lempar bentuk anunya F-nya. Orang bagian padahal bungkusin, orang juga banyak yang mau nerima kok gitu. Ya. Masya Allah. Turun ke situ kita cari tukang beca, Mang. Ya, daripada ku abi. Kalau sama saya dimakan 500 rakaat, Mang. Kasihan bisa juga sebetulnya. Nah itu. Wala kathur. Jadi waqadriyana itu tadi kata Ibnu Mas'ud. Udah jangan dibandingin 10 20 tahun. Bandingin 3 kali kiamat masih bagusan 2 rakaat orang yang zuhud. Al-hikmatus sadisah. Susah. Orang zuhud itu susah. Zuhud itu kalau di dalam tasawuf ya secara zahir begitu ya, itu sudah makom yang paling tinggi, yang paling dikejar tuh. Jadi makom yang paling, jadi dia tuh titik pertama dari kewalian itu zuhud. Oh, berarti ada yang lagi yang lain berarti setelah. Ada, dari situ terus banyak. Jadi kalau kewalian mana nggak ada ujungnya Pak Haji. Cuman kalau misalkan belum zuhud, ya belum. jangan punya cita-cita. Jadi kalau belum zuhud gitu. Ini saya suka bingung antara zuhud, qanaah sama tawadhu. Tawadhu. Nah kalau tawadhu itu kan dia inkisar ya, hati merasa hancur. Tawadhu itu. Tawadhu mah gampangnya begini. Kalau mau paham tawadhu. Kalau kita ini ngelihat orang ya yang jabatannya lebih tinggi daripada kita tuh, suka ada hati minder. Iya. Nah, tawadhu itu minder. Cuman minder karena Allah. Minder kepada Allah. Itu tawadhu. Apa sih saya mah gitu. Nah itu. Dah aku mah apa atuh. Nah, itu tawadhu. Tawadhu. Ya, bisa datang semua orang, saya ini apa. Tapi itu bukan apa bahasanya itu ya. Duniawi, merendah untuk meroket. Bukan. Memang inkisar hatinya merasa seperti itu. Beda nggak kita nih kalau hidup lagi di kampung sendiri sama hidup lagi di kampung orang? Beda ya? Lu di mana? Kampung sendiri. Lu di kampung sendiri. Tawadhu mah harus kita itu hidup kayak di kampung orang. Ghuraba. Orang yang gharib. Berarti ya. Bukan, Pak Haji. Bukan waro. Bukan. Nanti waro ada. Tawadhu dulu. Tawadhu mah hati inkisar. Tawaduan. Ya, gini. Atau gini Pak Haji, kalau misalkan kita ya nih ngelihat orang nih. Saya mah kalau ngelihat Habib Ali ya, saya mah enggak berani duduk di atas beliau itu. Jadi kalau misalkan Habib tuh di atas, saya harus di bawah. Kalau beliau di bawah, saya harus lebih bawah lagi.
kan menghadapi dia aja kan kayak gitu kan ya. Menghadapi yang lain mah enggak. Berarti sama yang lain enggak ada tawadu. Sama Habib ini ada tawadu. Nah, orang yang aslinya asli tawadu itu mau ada orang mau enggak ada orang, hatinya begitu. Itu tawadu. Bisa enggak nih? Dikira-kira itu tawaduan. Karena tawadunya karena Allah. Makanya nanti bisa jadi orang yang tawadu hanya kepada Allah, sombong kepada orang lain. Bisa jadi nanti. Karena masih tawadu. Masih tawadu. Karena tawadunya hanya kepada Allah saja. Nanti itu namanya itu Abdul Mutakabbir, namanya ada nama walinya itu ada. Jadi sama orang itu sombong, nggak ada yang dilirik, sama presiden, sama nggak ada yang dilirik. Tapi hatinya itu hancur. Ya. Karena hancurnya hanya karena Allah saja. Gitu. Bisa dibayang-bayang nggak nih? Kita tawadu lah, tahu seperti itu. Ya kalau misalkan mau tahu tawadu, kita datangi orang yang paling kita segani. Siapa? Ya mau datang atau kan segan. Nah, ya makanya. Nah kalau misalkan mau mendatangi udah datang segan, nah berarti itu tawadu tuh. Nah itu tawadunya tuh. Nah itu tawadu bukan tawadu yang dimaksud di tasawuf, bukan. Itu mah karena orang. Jangan secara ini. Kalau sholat harus begitu hatinya. Itu tawadu. Ya. Makanya orang yang tawadu nanti juga macamnya macam-macam. Itu pada urusan hati, bukan urusan zahir. Orang yang hatinya paling tawadu bisa jadi zahirnya itu paling sombong. Bisa. Zahirnya paling sombong, tapi hatinya paling tawadu. Rasulullah itu bilang gini, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Kata Rasulullah itu. Saya nih. Saya ini tuannya anak Adam semuanya. Anak Adam, Nabi Adam sampai semua turunannya, siapa tuannya? Saya. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Coba kalau yang ngomongnya kita itu bukannya orang paling sombong sedunia tuh. Ya. Rasulullah itu bilang, kamu tahu Nabi Musa nggak? Tahu. Nabi Musa itu kalau sekarang masih hidup jadi bawahan saya. Gimana coba? Tapi hatinya paling tawadu. Kok bisa seperti itu? Lain lagi urusannya. Ya. Nah makanya ini mah di dalam kolbu. Kalau mau tawadu, datangin orang yang paling kita segani. Udah datang rasanya, ingat-ingat tuh rasanya. Itu cari harus karena Allah. Begitu. Itu tawadu. Apa tadi? Satunya lagi waro. Iya. Kalau waro itu dia menjauhi perkara yang makruh, apalagi yang haram. Itu waro. Jangankan perkara yang haram, yang makruh saja dijauhi. Itu waro. Jadi urusannya waro mas sama menjauhi larangan Allah. Karena larangan itu di dalam yang makruh ada, di dalam yang haram pun ada. Selama itu larangan Allah sama dia dijauhi, itu waro. Kalau zuhud, ya tadi zuhud mah susah. Yang paling susah udah zuhud, itu udah yang paling susah. Zuhud mah, ya, zuhud itu mengambil kadar darurat. Itu kan sebetulnya ahwalul qalbi semuanya itu. Berarti nggak butuh semua dong ya? Iya. Nggak ada yang merasa itu nanti nggak akan kita itu bisa seperti itu. Kalau kita ini masih melihat makhluk itu nggak bakalan bisa. Kalau makhluk masih dilihat itu, dalam pengertian masih dilihat itu apa? Masih masuk ke dalam hati. Apa sih gara-garanya itu kita banyak keinginan? Kan gara-garanya kita banyak keinginan itu gara-gara kita banyak ngelihat. Iya. Ya. Sok Haji mau jalan-jalan ke mall di mana yang ada di Amerika? Nggak tahu. Ya, karena nggak tahu. Karena banyak pengetahuan inilah kita jadi banyak keinginan. Makanya ada bahasa seperti ini, kalau ini bagus sekali kata Syekh Hamzah Yusuf kalau nggak salah ya. Kita nih ngaji tasawuf di mana di kampus ngaji tasawuf, ngaji kitab segala macam. Itu keadaan hatinya meskipun ngaji tasawufnya bertahun-tahun atau berpuluh tahun, keadaan hatinya itu belum tentu lebih bagus daripada orang yang ada di kampung. Padahal kita ngaji tiap waktu nih.
Kenapa? Yang di kampung itu qanaah udah ada, nggak usah ngaji kayak gini, qanaahnya udah ada tuh. Ya. Qanaah udah, mau apa lagi? Mamah teh luhur-luhur cita-cita. Nggak ngaji hikam. Nggak ngaji hikam. Dan memang sehari-harinya udah begitu. Emang udah begitu. Udah melaksanakan hikam tanpa dia Nah, pelajari. tanpa harus ngaji. Nah, orang-orang yang kayak kita ini ngaji-ngaji kayak gini, perasaan udah soleh karena ngaji. Padahal ngajinya itu karena untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki ngajinya itu. Makanya jangan heran misalkan nanti kalau dia memiliki kiamah, kita itu melihat orang-orang yang selama di dunia kita tidak tahu dia itu orang-orang yang mulia, tapi tatkala di akhirat dinampakkan sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia itu lebih mulia daripada kita. Enggak pernah terbersit di dalam hatinya itu mau jalan-jalan kemana, mau mobil apa, mau motor apa, enggak pernah terbersit. Kenapa? Enggak pernah tahu. Hayang BYD. Iya, ada nontonnya kan itu Fitra Eri. Nontonnya Fitra Eri. Coba kalau nontonnya itu Guru Tigarut, maunya kawin lagi. Terus aja langsung bangun. Udah beda promosi aja begitu. Udah beda promosi. Karena kuliah memang susah perkara seperti ini. Dan tatkala kita mati kita akan menyesal, nggak bakalan ada waktu kedua kalinya. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ngaji-ngaji seperti ini itu ya, kita minta sama Allah sebelum wafat, sebelum meninggal, mudah-mudahan kita itu diberi qalbun salim. Ya, meskipun hanya 1 detik begitu. Ya, makanya kalau apa Pak Haji, kalau seusiaan kita mah gitu ya, di dalam zikir itu bukan memperbanyak la ilaha illallah subhanallah, bukan yang nggak bagus, tapi intinya kalau kita sedang duduk itu intinya itu membersihkan qalbu, itu intinya. Ya, intinya kita itu melihat apa sih yang kita inginkan itu. Kita punya waktu 1 hari 15 menit aja gitu ya, kita duduk, kita refleksi apa sih yang sebetulnya kita inginkan itu, terus kita keluarkan dan kita jujur kepada diri kita begitu. Jadi kan masalahnya jabatan-jabatan kayak gini mah nggak ada pelantikannya Pak Haji. Jadi semua orang pun bisa ngaku. Ini masalahnya kayak gini mah. Ya, kalau saya ngaku polisi sekarang, marah tuh polisi-polisi itu. Udah ada pelantikannya kan? Ada, hari yang kayak gini saya mau ngaku Wali Abdal, saya mau ngaku Al-Ghaus. Ya. Abi Intel. Saya Intel. Kan kesiga polisi Intel Ustaz. Ya. Padahal gaduh nipnya. Iya, coba dalam pengertian kalau yang kayak gini jangan kan orang lain. Kita sendiri pun suka tertipu dengan keadaan kita sendiri. Kalau yang kayak gini mah gitu. Ini susahnya. Makanya kita itu perlu waktu ya, 15 menit 1 hari itu. Kita duduk aja. Kita duduk, kita lihat sama diri kita. Kalau kita mati sekarang gitu siap gak? Kalau kata hati teh nggak siap, kamu tahu kamu tuh belum soleh itu. Belum soleh itu kalau ditanya. Belum salim. Belum. Jadi kan bahasanya begini nanti ya, kalau misalkan mau tahu apakah kita soleh atau tidak ya, masukkan ke dalam diri kamu itu dunia, apapun itu dunia, tawarin. Kalau Allah sekarang ngasih anu, kamu mau nggak? Kalau Allah sekarang ngasih anu, kamu mau nggak? Dikira-kira sama kita itu. Kalau semua keinginan tentang dunia itu kamu tolak, kamu sudah punya ciri soleh. Kayak gitu ya? Iya. BYD, mau Ferrari, ya Allah. Lebih parah. Itu kalau misalkan ditawarkan ke dalam kolbu, kemudian kolbu ini masih nyantok, ya masih nyantok itu, kalau belum soleh. Kalau nggak ada yang nyantok, nah itu baru 1 ciri soleh. Yang kedua, tawarkan mati kepada dirimu. Tawarkan mati. Mesti belum siap. Nah, belum soleh berarti. Padahal kita mau siap mau enggak, waktunya mah tetap. Waktunya mah tetap. Sok ayo nanya, saya kan udah selesai nih tulisan itu di Lauhul Mahfuz. Saya mau bilang-bilang, ya Allah saya mau mati sekarang, mau mati sekarang. Kalau belum waktunya mati. Belum mati. Makanya orang yang ditawarkan mati kepada dirinya, terus dia itu bilang, aduh ya Allah kalau bisa nanti lagi. Itu menandakan dirinya sakit. Menandakan dirinya sakit ya. Orang ditawarin dunia ke dalam hatinya, masih mau, sakit juga. Dah kalau udah ada tulisannya nggak bakalan sampai meleset gitu. Ya. Makanya tuh datangkan dunia kepada dirimu,
Oh, yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini tanyakan sama orang soleh. Tanyakan sama orang yang menurut kamu soleh. Apakah saya sudah soleh atau belum? Tapi terbuka. Jangan kalau dibilang belum soleh, dibawa dah. Apa aja teh? Sadar abis soleh can acan. Tadi unang deh. Saat bumi pada diangkat. Aduh, ayo terbalik. Tanyakan sama orang yang menurut kamu soleh, ya. Minta pendapatnya yang jujur. Apakah kamu itu sudah soleh atau belum? Kalau kata orang itu sudah, berarti kamu soleh. Kalau belum, berarti tidak. Jadi 3 ini patokannya. Nah, hadirkan. Kalau sudah, nah kalau 3-tiganya sudah begini, kamu tawarkan dunia udah nggak ada yang mau. Nah, tawarkan mati, ayo kapanpun juga. Tanya sama Ustadz, Ari Abi kumaha soleh? Ustadz aya nu langkung soleh. Daripada Pak Haji. Pak Haji topper. Kamu bersyukur kepada Allah. Gitu. Karena bisa jadi itu hanyalah aib yang tidak ditampakkan. Gitu. Itu jadi bersyukur kepada Allah. Nah, itu. Ya wilayah qalbu mah seperti ini. Dia memang sulit patokannya karena memang kita itu harus jujur kepada diri sendiri kan. Kemudian harus banyak riyadhah ya dan lain sebagainya. Kayaknya cukup deh yang ini. Mudah-mudahan orang sadaya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ieu majelis satun kafarat kana kalapatan orang sadayana ugi janten wasilah kepada orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.